Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Lutfia Zulfa dengan NIM 185212117 dari Prodi Teknik Kimia Konsentrasi Teknik Tekstil Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Proses Kimia Tekstil 1 dan Proses Kimia Tekstil 2. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan materi pertama dari mata kuliah Proses Kimia Tekstil 1, yaitu desizing. Desizing itu sendiri bisa kita artikan sebagai penghilangan kanji pada proses pertenunan. Kemudian proses ini juga merupakan proses awalan dari sebuah industri tekstil. Benang lusi kain tenun biasanya itu dikanji untuk menambahkan kekuatannya agar permukaan benang licin dan tahan gesekan serta tarikan. Adapun metode yang digunakan pada proses desizing ini, yang pertama ada X-house atau perendaman, serta yang kedua ada cara kontinu. Kemudian zat penganji itu sendiri dapat dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama itu ada zat kanji yang mudah terdegradasi, yang kedua zat kanji yang mudah larut dalam air, serta yang terakhir adalah zat kanji yang tidak mudah larut dalam air atau bisa kita sebut sebagai zat kanji itu tahan air. 3 jenis kanji yang dapat digunakan dalam pemberian kanji sewaktu proses pengajian dalam pertenunan itu yang pertama ada kanji alam atau stretch, yang kedua itu ada kanji hewan atau gelatin, dan yang ketiga itu ada kanji sintetik. Kemudian untuk mengidentifikasi kanji itu sendiri pun ada 2 cara. Yang pertama itu ada iodida test, lalu yang terakhir ada tes untuk kanji yang larut. Sekian penjelasan untuk materi dari desizing ini. Kita akan lanjut ke materi kedua. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, disebut dengan meserisasi. Meserisasi itu didefinisikan sebagai pengolahan kapas dengan larutan 25% NaOH sehingga kapas itu menyusut dan menjadi lebih berat, kuat, dan juga tebal. Adapun tujuan dari meserisasi ini yang pertama untuk menambah daya serat terhadap zat warna, yang kedua untuk menambah kilap kain, untuk menambah sifat pegangan yang lembut, yang keempat untuk menambah kerataan dan kestabilan, serta yang terakhir untuk menambah kekuatan. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari meserisasi ini sendiri? Yang pertama ada zat yang digunakan. Nah, zat apa yang kita gunakan dalam proses meserisasi ini sangat berpengaruh dalam hasil meserisasi itu sendiri. Yang kedua ada suhu pengerjaannya. Yang ketiga adalah waktu atau lama pengerjaan dari proses meserisasi itu sendiri. Kemudian yang keempat ada tegangan. Yang kelima ada kualitas dari bahan yang akan kita gunakan pada proses meserisasi. Serta yang terakhir adalah anyaman bahan. Setelah kita mengetahui proses meserisasi itu apa, tujuannya apa, kemudian faktor yang mempengaruhi itu apa, kita akan masuk ke materi kita yang ketiga dengan judul proses pemantapan atau heat setting. Definisi dari proses pemantapan ini sendiri merupakan proses yang dilakukan pada serat-serat sintetik yang bertujuan untuk memperbaiki stabilitas dimensinya. Nah, pemantapan panas ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada presetting atau dilakukan pada bahan yang masih mentah. Yang kedua atau intermediate setting, itu tuh dilakukan setelah proses curing. Lalu yang ketiga ada post atau ini merupakan proses terakhirnya yang dilakukan setelah pencelupan. Sifat fisika dari proses pemantapan atau heat setting ini itu yang pertama ada elektrostatik, yang kedua ada berat jenis, yang ketiga itu morfologi, yang keempat ada kandungan air, kelima itu ada derajat kristalinitas, yang keenam pengaruh panas, serta yang terakhir itu ada sifat elastisitas. Sekian penjelasan singkat dari materi ketiga yang berjudul proses pemantapan atau heat setting. Kita akan lanjut ke materi keempat. Untuk materi yang keempat ini dengan judul pengelantangan serat protein, saya merangkumnya lebih singkat daripada materi pertama, kedua, dan ketiga. Tapi insya Allah dan semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik. Jadi pengelantangan serat protein ini punya 2 zat jenis pengelantang. Yang pertama itu ada zat pengelantang yang bersifat oksidator. Nah, dia itu juga memiliki 2 jenisnya lagi nih. Yang pertama ada yang mengandung klor, contohnya itu kaporit atau CaOCl2.
Ada juga yang tidak mengandung klor. Contohnya itu hidrogen peroksida atau H2O2. Kemudian jenis zat yang kedua itu ada zat pengelantang yang bersifat reduktor. Itu dia contohnya ada sulfur dioksida atau SO2. Masuk ke materi yang kelima. Judulnya penyempurnaan khusus. Jadi, penyempurnaan khusus itu adalah pengerjaan akhir dengan tindakan atau proses khusus untuk memenuhi permintaan khusus dari pembeli. Proses kimiawi dalam penyempurnaan khusus itu ada 4. Yang pertama itu ada desizing, seperti materi kita yang pertama tadi, atau bisa kita sebut sebagai penghilangan kanji. Yang kedua ada scoring atau pencucian kimiawi. Ketiga ada bleaching atau pemutihan. Serta yang terakhir itu ada mercerizing. Kemudian dia juga memiliki treatment non kimia. Yang pertama ada singing atau pembakaran dari bulu yang ada pada bahan yang akan kita gunakan dalam penyempurnaan khusus ini. Yang kedua itu ada racing atau proses kain bludru. Ketiga itu ada kalender. Dan yang terakhir itu ada penyusutan mekanik atau bisa kita sebut sebagai sunforizing. Pertama yang kita akan membahas ada yang namanya pencelupan atau dyeing, di mana serat yang memiliki sifat penyerap yang merespon proses pewarnaan. Nah, itu disebut dengan dyeing. Ada juga proses pengerjaan atau proses pemberian warna tertentu pada bahan tekstil, itu disebut sebagai proses pengerjaan pencelupan. Kemudian ada beberapa sistem dari proses penyempurnaan khusus ini. Yang pertama ada sistem X-House atau perendaman yang seperti pada materi pertama tadi. Nah, dengan cara merendam dengan memperbandingkan jumlah bahan yang diproses dengan float, contohnya adalah jet dyeing. Yang kedua itu ada continue, dia berjalan secara berkesinambungan, contohnya itu ada pet dry thermosol dyeing. Lalu yang terakhir itu ada semi continue atau gabungan dari sistem X-House dan juga sistem continue. Kemudian ada juga yang disebut dengan proses sablon atau printing yang merupakan proses penempelan zat warna pada pola. Kita masuk ke materi terakhir dari mata kuliah proses kimia tekstil 1, yaitu pemutihan optik kain kapas. Jadi proses pemutihan optik secara sederhananya itu sendiri dapat dilakukan dengan pemberian zat pembiru atau bluing agent. Tujuan proses ini adalah untuk menambah kecerahan bahan. Istimewanya dari proses ini dilakukan juga 2 tahap proses menjadi 1 tahap, yaitu tahapan bleaching dan pemutihan optik sekaligus. Proses ini juga merupakan proses lanjutan dari proses pemasakan. Nah, ada 2 jenis dari zat pemutih optik. Yang pertama itu ada heterosiklik, yang kedua ada asam flavonat. Sekian penjelasan saya dari materi untuk mata kuliah proses kimia tekstil 1 ini. Saya berharap dengan mempelajari materi 1 sampai yang terakhir ini, kita semua memiliki ilmu yang baru dan dapat mengetahui mengenai ilmu teknik tekstil lebih dalam lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi mata kuliah proses kimia tekstil 2. Kita masuk ke dalam penjelasan materi mata kuliah proses kimia tekstil 2. Yang pertama dengan judul pengenalan dyes, pigment, dan color structure atau struktur warna. Nah, dyes itu sendiri dia terdiri dari molekul organik yang memiliki sifatnya larut dan memiliki substantif untuk serat. Sedangkan pigment itu dia terdiri dari organik dan inorganik. Sifatnya itu berkebalikan dengan dyes, dengan artian berarti dia tidak larut dan juga dia tidak substantif. Untuk penjelasan materi 1 ini memang agak singkat, tapi ada info penting, yaitu zat warna yang paling banyak digunakan adalah zat warna direct. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu preparation of coloration. Nah, tekstil biasanya memerlukan beberapa persiapan, itu ada penggosokan, pemutihan, dan juga desizing. Yang pertama itu ada proses persiapan. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan bahan tekstil dengan bahan kimia yang benar dan sifat fisik untuk memastikan pewarnaan dan finishing yang efektif. Kemudian ada juga yang disebut dengan proses pewarnaan, yang mana tujuan utamanya itu untuk memberikan kualitas estetika pada bahan kain itu sendiri.
Lalu ada juga yang disebut dengan proses final atau proses akhir, itu bertujuan untuk menambahkan spesifikasi atau detail akhir agar ketika sampai ke konsumen, itu konsumen puas dan tidak ada kecacatan sama sekali pada bahan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas pencelupan dan zat warna. Nah, ada 3 tahap pencelupan. Yang pertama itu ada molekul zat warna dalam larutan yang selalu bergerak. Yang kedua, penambahan zat-zat pembantu. Lalu yang terakhir itu ada penetrasi atau difusi. Zat warna itu sendiri terbagi menjadi 2, ada zat warna alami dan zat warna buatan atau sintetik. Yang mana keduanya itu harus memiliki gugus yang dapat menimbulkan warna atau kromofor. Salah satu contoh dari gugusnya itu adalah nitro. Kemudian macam-macam zat warna, itu yang pertama ada zat warna asam, yang kedua zat warna basa, yang ketiga zat warna direk, zat warna mordan, zat warna belerang, zat warna bejana, dispersi, reaktif, naftol, pigmen, dan yang terakhir ada zat warna oksidasi. Kemudian zat warna ini sendiri merupakan salah satu faktor terpenting juga loh dalam proses pembuatan suatu kain, karena seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya fungsi dari zat warna itu sendiri untuk menambah estetika pada kain tersebut. Baik, setelah ini kita akan mulai membahas macam-macam zat warna dari materi sebelumnya, yaitu pencelupan dan zat warna. Yang pertama yang akan kita bahas adalah zat warna dispersi. Sifat-sifat dari zat warna dispersi ini, yang pertama, ketahanan warnanya itu baik. Yang kedua itu dia memerlukan zat pengemban. Ketiga, dia merupakan senyawa azo. Lalu dia tidak mengandung gugus pelarut. Serta yang terakhir, dia tahan cuci dan sinarnya itu baik atau kilapnya itu baik. Kemudian di salah satu sifatnya itu kan tadi dia ada memerlukan zat pengemban. Nah, zat pengemban itu apa sih? Salah satu fungsi dari zat pengemban itu adalah menggelembungkan serat agar daya serap terhadap zat warna itu lebih besar. Selain itu ada juga dia membawa zat warna itu ke dalam serat. Kemudian dia juga membantu mendispersikan zat warna. Ini artinya si zat warna dispersi ini tidak memiliki kromofor sehingga dia memerlukan zat pengemban itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas zat warna reaktif. Ini adalah materi kelima dari mata kuliah proses kimia tekstil 2. Zat warna reaktif sendiri itu terdiri dari 2, ada yang dingin dan panas. Nah, kalau yang dingin itu dia memiliki kereaktifan yang tinggi. Contohnya itu adalah perorasan M. Sedangkan kalau yang panas itu dia kereaktifannya itu rendah. Contohnya itu ada peroration H. Kemudian zat warna reaktif itu juga mengadakan reaksi dengan serat ikatan kovalen sehingga zat warna tersebut merupakan bagian dari serat zat warna yang pertama kali diperdagangkan, namanya adalah prosion, seperti contoh yang dari zat warna dingin dan panas tadi. Sifatnya itu yang pertama dia larut dalam air, yang kedua ketahanan lunturnya itu baik, serta kilapnya juga baik, seperti zat warna dispersi yang awal. Selanjutnya ada zat warna direk. Nah, zat warna direk ini tentu fungsinya sebagai zat pewarnaan pada kain. Dia mempunyai afinitas tinggi terhadap serat selulosa. Sifat-sifat dari zat warna direk ini yang pertama larut dalam air, lalu yang kedua ketahanan cucinya itu kurang baik, kemudian dia tidak tahan terhadap oksidasi dan reduksi, lalu kerataan pencelupannya pun juga berbeda-beda. Selanjutnya masuk kepada materi ketujuh, ada dasar-dasar dari pencapan. Pencapan itu sendiri merupakan proses pemberian warna pada kain secara tidak merata sesuai dengan motif yang telah ditentukan. Adapun jenis teknik pencapan itu yang pertama ada blok, yang kedua ada semprot, lalu roll, kasa, dan yang terakhir ada kasa putar. Metode pencapannya juga berbeda-beda. Itu yang pertama ada langsung, ada tumpang, etsa, dan yang terakhir ada rintang. Materi berikutnya ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana materi ini membahas tentang prosedur dari pencapan. Prosedur pencapan itu yang pertama ada persiapan pengental, kemudian persiapan pasta cap,
lalu persiapan mesin, melakukan pencapan, kemudian pengeringan, lalu fiksasi zat warna, kemudian ada pencucian, lalu yang terakhir itu ada pengeringan. Fungsi dari zat warna itu sendiri melekatkan zat warna pada bagian bahan tekstil yang akan diwarnai selama proses pencapan itu berlangsung. Sekian materi ke-8 mengenai prosedur pencapannya. Kita akan masuk ke materi terakhir dari mata kuliah proses kimia tekstil 2, yaitu tie-dye atau jemputan. Selanjutnya, kita akan membahas materi terakhir dari mata kuliah proses kimia tekstil 2, yaitu tie-dye atau jemputan. Topik yang dipilih dalam penjelasan ini adalah natural ecoprint dyeing. Nah, ecoprint itu adalah proses pencetakan yang dikembangkan pada abad ke-18 yang menggunakan tanaman, hewan, dan subjek alami lainnya untuk menghasilkan gambar. Ecoprint sendiri memiliki beberapa teknik. Yang pertama itu ada yang disebut dengan teknik pounding atau pukul. Cara ini dilakukan dengan meletakkan daun atau bunga di atas kain, lalu kita memukulnya dengan menggunakan palu sebagai salah satu cara paling sederhana, sehingga nantinya akan terbentuk motif dari bunga atau daun yang telah kita berikan warna tersebut. Yang kedua ada teknik steaming atau kukus, di mana teknik ini memasak bahan dengan uap air mendidih. Uap airnya itu sendiri akan mengalir mengelilingi bahan yang sedang dikukus, sehingga bahan tersebut akan menjadi lebih lunak. Lalu teknik terakhir ada fermentasi daun. Fungsi dari teknik ini untuk menjadikan bahan lebih tahan lama. Sebenarnya teknik ini sangatlah berguna karena seperti yang kita ketahui, jika kita memakai pewarna alami seperti tumbuhan tersebut tidak bisa dibiarkan lama karena bisa layu. Untuk itu diadakanlah teknik fermentasi daun agar bunga tersebut atau daun yang akan kita gunakan sebagai bahan utama pewarna dari kain kita bisa bertahan lebih lama atau tidak cepat layu. Benefit dari ecoprint itu sendiri, yang pertama mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah kimia pabrik tekstil. Yang kedua, inovasi desain bidang ecoprint yang fleksibel. Lalu yang ketiga, desainnya itu tampak eksekutif. Kemudian penggunaannya itu tidak hanya terbatas pada kain saja. Selain itu, pewarna alami baju juga bisa didapatkan dari kayu secang, daun jati, kayu mahoni, bunga, dan bahan alami lainnya. Dengan selesainya penjelasan materi Natural Ecoprint Dyeing tadi menutup pula penjelasan saya untuk materi mata kuliah proses kimia tekstil 1 dan juga 2. Untuk mata kuliah proses kimia tekstil 3 dan 4 akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailianing Triasti Putri, NIM 18521-120 dari Prodi Teknik Kimia Konsentrasi Teknik Tekstil Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Proses Kimia Tekstil 3 dan Proses Kimia Tekstil 4. Di dalam mata kuliah Proses Kimia Tekstil 3 terdapat 6 subbab materi, diantaranya yaitu proses penyempurnaan umum, kemudian proses penyempurnaan resin, yang ketiga adalah proses penyempurnaan anti kusut, yang keempat adalah proses penyempurnaan anti jamur, kemudian proses penyempurnaan tahan api, dan yang terakhir adalah proses penyempurnaan tolak air. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan dari materi yang pertama, yaitu proses penyempurnaan umum. Pada materi ini, kita membahas mengenai NaOH atau natrium hidroksida yang biasa disebut dengan soda kaustik atau soda api. NaOH atau natrium hidroksida sendiri merupakan senyawa anorganik dengan senyawa ionik padat yang berwarna putih yang terdiri dari kation natrium atau Na+, dan anion hidroksida atau OH-. NaOH atau natrium hidroksida sendiri pada umumnya digunakan dalam industri kertas, yaitu dalam bentuk chemical pulping. Selanjutnya kita memasuki materi kedua, yaitu proses penyempurnaan resin. Pada materi ini kita mempelajari tentang proses pemanas awetan.
Proses pemanas awetan sendiri merupakan proses untuk memperbaiki kekurangan dari suatu serat, seperti mudah kusut. Meski dapat meningkatkan tahan kusut pada kain, namun proses pemanas awetan dengan menggunakan resin dapat menurunkan kekuatan robek kain. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu proses penyempurnaan anti kusut. Materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan ketahanan kusut pada kain. Di sini saya akan menyebutkan beberapa prosedur yang dilakukan pada penyempurnaan anti kusut. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan larutan anti kusut, kemudian perendaman pada larutan anti kusut, selanjutnya padding dengan WPU lebih dari 70%, kemudian drying, curing, dan evaluasi. Kemudian masuk ke materi yang keempat, yaitu proses penyempurnaan anti jamur. Proses penyempurnaan anti jamur sendiri memiliki tujuan untuk menjaga bahan tekstil dari serangan mikroba, kemudian mencegah timbulnya bau pada kain yang disebabkan oleh mikroorganisme, dan dapat juga memberikan efek penyembuhan pada luka yang dapat ditemukan pada aplikasi Meditex. Pada prinsipnya, proses penyempurnaan anti jamur pada kain bekerja dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu proses penyempurnaan tahan api. Proses penyempurnaan tahan api sendiri memiliki tujuan untuk menimbulkan sifat tahan api pada kain. Pada proses penyempurnaan tahan api terdapat proses terbakarnya bahan tekstil yang terbagi menjadi 3 proses utama. Yang pertama ada proses menyala atau flaming, kemudian proses membara atau glowing, dan proses memijar atau smoldering. Proses penyempurnaan tahan api sendiri diawali dengan persiapan dan pembuatan larutan, kemudian padding dengan WPU 70%, drying dengan suhu 100 derajat Celcius, curing dengan suhu 150 derajat Celcius, dan diakhiri dengan pencucian dan evaluasi. Kemudian materi terakhir pada mata kuliah proses kimia tekstil 3 ini yaitu proses penyempurnaan tolak air. Proses penyempurnaan tolak air dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sifat tahan air pada suatu kain. Hasil dari proses penyempurnaan ini dapat diuji dengan menggunakan uji siram. Sebagai contoh yaitu pada suatu kain polyester yang dilakukan penyempurnaan tolak air menggunakan silikon. Diuji dengan uji siram dengan 2 perlakuan, yaitu perlakuan tanpa pencucian dan dengan pencucian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi silikon yang digunakan pada suatu proses penyempurnaan tolak air dapat menghasilkan tahan air yang lebih baik daripada konsentrasi silikon yang lebih rendah pada penyempurnaan tolak air. Materi ke-6 tadi merupakan materi yang terakhir pada mata kuliah proses kimia tekstil 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman materi yang terdapat pada mata kuliah proses kimia tekstil 4. Di dalam mata kuliah proses kimia tekstil 4 terdapat 10 subbab materi, diantaranya yaitu Color Science, Light, Human Color Vision, CIA System, CIA LEB, CIA LUV, Instrumental Color Measurement, perbandingan instrumen uji, Whiteness, Yellowness, dan Metallism, dan yang terakhir adalah Color Communication. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan materi yang pertama, yaitu Color Science. Di dalam materi ini, kita mempelajari tentang Color Approval Process, warna berdasarkan spektrum, identifikasi warna, colorimetry, warna dan temperatur, serta implication for appearance, persepsi warna, light properties, gelombang elektromagnetik, serta velocity, frekuensi, and wavelength atau panjang gelombang. Selanjutnya pada materi yang kedua atau light. Di dalam materi yang kedua ini kita mempelajari tentang sumber cahaya, cahaya dan gelombang, objects, perambatan cahaya pada medium, dan Snell's Law. Cahaya sendiri ada 7 jenis. Yang pertama yaitu gamma, kemudian kosmik,
X-ray, UV atau ultraviolet, infrared, microwave, dan radar. Sedangkan cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya yang berada pada range antara UV sampai dengan infrared, dengan panjang gelombang antara 380 sampai 780 nanometer. Seperti warna biru berada kurang dari 480 nanometer, warna hijau antara 480 sampai 560 nanometer, kemudian warna kuning antara 560 sampai 590 nanometer, warna orange antara 590 sampai 630 nanometer, dan warna merah lebih dari 630 nanometer. Pada materi ini juga kita mempelajari tentang tipe-tipe reflection. Tipe reflection sendiri ada 3. Yang pertama adalah specular reflectance atau permukaan halus pada level mikroskopik. Kemudian typical reflectance atau permukaan kasar pada level mikroskopis. Dan ideal diffuse reflectance atau cahaya tersebar merata ke segala arah. Kemudian ada objects. Suatu objek yang berwarna pada umumnya dapat memantulkan panjang gelombang tertentu yang menimpanya, tetapi menyerap yang lainnya. Selanjutnya, perlambatan cahaya pada medium, yang merupakan perbandingan cahaya dalam ruang hampa dan dengan kecepatan dalam medium, yang dikenal sebagai indeks bias atau N, dari medium atau M. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu human color vision. Di dalam materi ini kita mempelajari tentang blind spot atau keterbatasan penglihatan mata manusia, kemudian mengenai warna, yaitu apa itu warna dan di manakah warna, dan kenapa terjadi warna hitam. Warna hitam terjadi karena cahaya yang direfleksikan sebesar 1%. Selanjutnya adalah pencampuran warna. Pencampuran warna sendiri ada 2 macam, yaitu pencampuran warna subtraktif dan pencampuran warna aditif. Yang termasuk ke dalam pencampuran warna subtraktif adalah RYB atau red, yellow, blue, dan CMY atau cyan, magenta, dan yellow. Sedangkan yang termasuk dalam pencampuran warna aditif adalah RGB atau red, green, blue. Selanjutnya ada warna yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan warna yang tidak berhubungan antara satu warna dengan yang lain. Kemudian ada subtractive contrast, simultan contrast, longitudinal chromatic aberration, dan optical illusion. Selanjutnya masuk ke materi yang keenam, yaitu CIA LUV. Pada materi ini kita mempelajari tentang CIA 1976 LUV star, CIA LUV, comparison CIA LUV dan LUV, CIA U-accent, V-accent, uniform chromaticity scale diagram, RGB color cube, index CIA LUV color space, CIA LUV 9016 and LUV accent 9067, LUV versus LU accent, V accent, diagram XY versus UV, CIA LUV calculation, conversion XYZ to LUV, conversion XY and UV, dan color difference. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu whiteness, yellowness, and metamerism. Pada materi ini kita mempelajari tentang whiteness scales dengan visual assessment, CIA whiteness index dan colorimetric assessment, yellowness index sesuai dengan ASTM DI 92570 dan ASTM EB 1373, metamerism, geometric metamerism, field size metamerism, illuminant metamerism, CIA special metamerism index, dan LEB star calculation. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir atau materi 10, yaitu color communication. Pada materi ini kita mempelajari tentang color supply chain management in minimum, color chips, color guide, dan color charge. Kemudian receipt prediction, predicting a receipt, dan typical procedure for making color match prediction.
Baiklah, materi yang ke-10 tadi merupakan materi penutup pada mata kuliah proses kimia tekstil yang keempat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah proses kimia tekstil ketiga dan proses kimia tekstil keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.